sekarang saya mau minta tolong sama Roy untuk melihat isi ya Pak ya, dari masing-masing. Ini isi jimatnya ini untuk proteksi, ini yang saya lihat. Dan di sini ada semacam, kalau di Thailand kita menyebutnya takrut. Takrut adalah sosok simbol besi, namun di sini adalah adat Sumatera. Ya. Hidup saya ini berantakan. Semenjak ada cincin ini nggak bisa lepas. Saya pengen hidup tenang, Ki. Cincin itu memang sulit untuk dilepaskan. Selama kamu belum bisa mengusir penunggu cincin itu, satu-satunya cara, kamu harus mengurung dia. Bawa ini. Untuk apa telur ini, Ki? Itu satu-satunya cara untuk memerangkap penunggu cincin itu. Supaya hidupmu tenang. Mas, kita berdua mau nengokin Bapak. Bapak baik-baik aja. Kok Mas ngomongnya gitu sih, Mas? Enggak. Aku tuh nggak mau kalian kenapa-napa. Hidup aku sudah berantakan, Mas. Istri aku tiba-tiba minta cerai dengan alasan yang nggak jelas, Mas. Kok akhir-akhir ini masalah selalu datang sama keluarga kita? Keluarga kita kayak kena kutukan, Mas. Apa mungkin hidup adik-adikku hancur akibat jimat yang aku miliki? Berarti memang telur ini cara agar aku bisa lepas dari masalah jimat ini. Jangan takut. Malam ini aku minta kamu temanin aku tidur di dalam kurung batang itu. Sekarang hidupku bakal tenang. Gak ada yang gangguin lagi. Sampai kapanpun cincin ini gak bakal aku pakai lagi. Robi, saya ingin bertanya dulu, apakah ini boleh dihilangkan dari kamu? Saya mungkin akan buang sendiri itu. Mem. Toh? Udah baik kan? Alhamdulillah, Mem. Aku udah mendingan. Ya begini toh, kalau kerja itu harus hati-hati. Safety first, ya? Iya, Mem. Terima kasih. Soal kecelakaan kemarin, sebetulnya aku yang ingin mencelakain kamu. Maafin aku ya, Mem. Maksud kamu apa ya? Aku sempat iri sama kamu. Ketika bos angkat kamu sebagai mandor proyek. Dan aku ingin mencelakai kamu. Ternyata kamu orang yang baik. Mau antar aku ke rumah sakit. Maafin ya, Mem. Mulai saat ini, aku hilangkan semua benda-benda ini. Tolong! Wempi! Pak, kenapa? Pak, kenapa? Sakit! Jangan di kamu! Kenapa jadi begini? Aku sudah mengurung hantu itu. Tapi kenapa hidupanku tidak membaik juga? Pak, sabar ya Pak ya. Sabar. Kita ke dokter aja ya Pak ya. Kita ke dokter aja ya Pak. Nggak usah. Papa nggak mau merepotkan kamu. Oh ya, ya Pak. Bapak. Mas, coba Mas pakai cincin itu lagi untuk obatin Bapak, Mas.
Gak bisa, Wo. Aku sudah mau membuang cincin ini. Ini tidak baik. Ini musyrik. Tapi nggak masalah kan, Mas? Yang penting Bapak sembuh. Wempi, tolong sembuhkan Bapak, nak. Sakit sekali. Bapak sudah gak tahan. Kalau Bapak kenapa-napa gimana, Mas? Iya, Mas. Ayo sembuhkan Bapak, Mas. Enggak, Wo. Wan, aku tuh gak mau terlibat dalam mistis lagi. Coba kalian pikir. Kalian mau kalau keluarga kalian itu berantakan? Walaupun Bapak sembuh, itu artinya apa? Ada perjanjian dengan makhluk gaib. Ngerti? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tampaknya di sini masih ada keraguan, tetapi ada saran dan nasihat saya buat kamu. Kamu tanam di salah satu tempat yang tidak pernah akan kamu kunjungi lagi. Saya ingin ini tertanam jauh di lubang 2 meter dan tidak akan pernah ada manusia yang di tag ini lagi, ya. Kalau kamu sudah mantap. Rabbana atina fid dunya hasanah wal fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau saja Mas mau nolong Bapak, Bapak nggak akan meninggal, Mas. Udah, Mas. Kita jangan bertengkar di depan makam Bapak. Nanti Bapak sedih. Kamu sudah salah jalan karena meminta pertolongan selain pada Allah. Sekarang, kamu singkirkan semua jimat itu dan jangan ada yang tersisa lagi. Terus kamu bertobat kepada Allah. Ya, Pak Ustadz. Sebenarnya saya sudah mau melepaskan cincin ini. Tapi cincin ini balik lagi, Pak Ustadz. Kamu harus tanam cincin batu hijau itu dan bambu di tempat yang jauh, yang tidak bisa kamu datangi dan tidak dijangkau orang lain. Sedangkan telur itu, kamu tanam sedalam 2 meter. Dan minyaknya dilarung ke laut. Baik, Pak Ustadz. Setelah dari sini, saya akan melakukannya. Sekarang, kamu ucapkan kembali 2 kalimat syahadat. Baik, Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah saya menuruti semua kata Ustadz, hidup saya alhamdulillah membaik. Adik-adik saya rujuk dengan istrinya. Dan saya sadar bahwa kita itu tidak boleh tergantung sama orang lain. Kita harus minta pertolongan kepada Allah. Hanya Allah lah yang memberi kita jalan keluar. Dan hanya Allah lah yang bisa menolong kita. Dan saya sadar juga bahwa saya tidak mau menyimpan semua jimat itu. Dan ingat, hidup saya itu tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas, aku minta maaf, Mas. Ternyata selama ini Mas benar. Hanya kembali kepada jalan Allah, hidup kita akan lebih baik, Mas.
Dan kepergian Bapak memang sudah menjadi takdir dan kehendak Allah, Mas.